Kesibukan di kota besar seringkali bikin kita stres. Mulai dari tekanan pekerjaan, masalah polusi, soal kemacetan, dan masih banyak yang lainnya. Buat meringankan stres, jalan-jalan atau liburan biasanya jadi pilihan. Dan semua orang pasti punya tempat impian yang mau mereka kunjungi. Dari survei destinasi liburan yang udah kita lakukan, dengan perbandingan destinasi wisata dalam negeri dan destinasi wisata luar negeri, hasilnya 3:7, yang artinya lebih banyak orang yang memilih liburan ke luar negeri. Aneh sih, padahal di negeri kita sendiri ada banyak destinasi wisata yang gak kalah keren. Jadi kali ini kita akan bawa kamu ke daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pergi ke Jogja itu lu bisa naik pesawat, naik kereta, naik mobil, atau kalau duit lu pas-pasan dan nyali lu cukup gede, lu bisa nebeng. Ini peta Jawa dan beberapa kota-kota besar di dalamnya. Perjalanan kita dari Jakarta sampai Yogyakarta. Kalau naik pesawat, butuh waktu tempuh sekitar 45-50 menit. Kalau naik kereta, butuh waktu 8-9 jam. Nah, kalau naik mobil, butuh 10-12 jam. Lebih lama sih memang. Tapi kita sih lebih pilih pakai mobil. Perjalanan yang lama memang bisa bikin bete. Tapi ada banyak hal yang bisa lo lakuin buat ngilangin rasa bosan. Seperti con los terroristas. Harlem Shake. Oke, sekarang kita menuju ke tempat wisata air di Jogja. Ada yang tahu nggak kita mau kemana? Parangtritis ya? Bukan. Parangtritis kan? Bukan. Gue tahu. Pasti parangtritis. Itu juga bukan. Kenapa sih orang cuman tahu Parangtritis doang? Sekarang kita menuju ke tempat wisata air di kawasan Gunung Kidul, yaitu Gua Pindul. Sebelum kita nyebur, kita harus pakai safety jacket dan sepatu khusus biar aman. Masuk Gua Pindul anti galau. Dan selanjutnya yang mesti kita lakukan sebelum masuk ke Gua Pindul yaitu pemanasan. Ban. Gue yang pertama. Gue yang kedua, tapi ya tenang aja lah. Seru men, seru. Main ke Gua Pindul itu nggak cuma senang-senang doang isinya. Kita juga dapat pengetahuan tentang bebatuan yang ada di dalam gua. Kayak stalagmit. Nah, stalagmit itu jenis mineral sekunder yang membentuk gundukan di lantai gua. Nah, di situ ada juga namanya stalaktit. Stalaktit itu adalah jenis mineral sekunder yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Di dalam Gua Pindul ada stalagmit yang namanya batu perkasa. Konon, laki-laki yang berhasil memegang batu itu katanya keperkasaannya akan bertambah. Di sini juga ada stalaktit yang berbentuk kompleks candi Prambanan terbalik. Ada juga bebatuan kristal. Keren kan, nyala-nyala gitu?
Kalau kalian kesini jam 10 sampai jam 12 siang, tempat ini juga keren banget. Karena ada satu lokasi di dalam goa yang sinar mataharinya bisa masuk lewat sela-sela lubang. Nah, orang di sini tuh biasa nyebutnya cahaya surga. Nah, pas di lokasi itu, kita juga bisa lompat dari atas batu langsung menuju ke air. Nah, akhirnya kita sampai nih di pintu keluar Gua Pindul. Asli, Gua Pindul tuh keren banget. Yang jelas di Jakarta tuh nggak ada lokasinya kayak gini. Destinasi kita selanjutnya adalah suatu tempat di mana kalau lo nggak kesana, sama aja dengan lo nggak pergi ke Jogja. Sekarang kita pergi ke Malioboro. Suasana Malioboro sore hari tuh asik banget. Pertama, pengunjungnya belum terlalu banyak. Kedua, karena lo nggak panasan, jadi asik banget tuh buat jalan-jalan. Nah, di Malioboro itu terkenal banget dengan wisata belanjanya. Jadi ya, gue belanja. Iya bro, benar. Berapa satunya, Mas? 40.000 deh. Stik cile. Yang kecil 50. Gede. Yang gede 65. Setelah gue dapet barang yang gue cari, gue lanjut ke tempat lain yang gak terlalu jauh dari Malioboro. Dan gue kesana naik beca. Sesuatu yang mulai gak bisa ditemuin di Jakarta, karena udah dilarang. Tarif beca di sini tuh cukup gila sebenarnya. Bukan gila karena tinggi harganya, tapi tarifnya yang murah banget. Buat keliling Malioboro, lu cuma butuh Rp10.000. Dan gue naik beca alun-alun di mana diadakan sekaten. Sekaten itu adalah perayaan besar menyambut hari lahir Nabi Muhammad. Sekaten juga merupakan tempat pesta rakyat warga Yogyakarta. Ekstrim banget bro. Ini yang selanjutnya namanya long stand. Sementara gue sibuk di sekaten, teman-teman gue yang lain bikin ini. Malioboro itu sebenarnya indah banget. Dengan segala keramaian yang dimiliki Malioboro, ternyata ada keindahan di dalamnya. Kalau udah sampai Jogja nggak beli oleh-oleh, jelas suatu dosa besar. Akhirnya kita mutusin untuk beli oleh-oleh. Di Jogja itu banyak banget pusat oleh-oleh. Ya kita tinggal pinter-pinter milih aja.
Saya kayak bakpia kan. Di tanah apa nggak ada kan? Keju. Saya keju. Ini tugasnya. Mana Pak? Keju. Oh iya. Lupa. Ya. Itu Mbak. Oh di kasir. Kasir Pak. Waktu udah makin larut, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita mau datang ke suatu tempat yang keren, tapi ya selalu butuh pengorbanan buat dapetin sesuatu yang keren. Pengorbanan di sini kita harus melewati jalur setapak yang menanjak. Udah gitu terjal dan gelap. Tapi semuanya akan terbayar karena kita sudah sampai di Puntuk Setumbu. Puntuk Setumbu adalah lokasi di mana kita bisa lihat Gunung Merbabu, Merapi, dan Candi Borobudur sekaligus. Dan makin epic karena di lokasi ini kita bisa lihat sunrise. Nah, pas kita kesini juga kebetulan ada sekelompok orang yang lagi terbang di lampion. Dan konon katanya, kalau ada pasangan yang lepasin lampion di atas Puntuk Setumbu, cinta mereka akan abadi. Itu sih percaya nggak percaya aja. Dan yang boleh lihat, di sini juga nggak cuma ada wisatawan lokal doang. Tapi di sini juga ada wisatawan asing. Halo Mas. Faisal. Halo, Faisal. Nah, dari mana Mas? Kalau saya dari Klaten, teman saya dari Belanda. Oh dari Belanda. Ya. Terus tujuannya datang ke sini itu apa Mas? Pertama kami pengen lihat sunrise. Kedua lihat Borobudur. Terus selain itu tujuan lagi mau apa? Terus cuman itu. Cuman itu aja. Nah, dapat informasi dari mana? Kalau ada spot Kalau sunrise dapat informasi dari teman. Dari mana? Terus browsing website kita. terus kesan Mas tentang tempat ini? Tempatnya menarik banget karena kita bisa lihat matahari dari awan itu, bisa lihat Borobudur dari atas. Kalau boleh tahu kesan dari temannya, mungkin bisa ditanyain. What do you think about This place. This place? Like magic. Yes. Really? Very like magic. Because of the mystic, the clouds and the sunrise, and it's so mystic. And then you see the Borobudur. That's why I like it. Kita bisa ngelukis ya kan, banyak pelukis keren-keren di Indonesia, cuman ya nggak ada yang pelukis lebih keren daripada Allah. Minum dulu, capek. Perjalanan kita baru sampai di sini. Memang belum banyak tempat yang kita kunjungi. Tapi ini sudah buat gua dan kawan-kawan cukup yakin kalau sebenarnya Indonesia punya keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai saat ini, kita akan berusaha buat terus jelajahi negeri kita, Indonesia. Kita baru mulai nih. Kamu gimana?